Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Kobalt 60. Kobalt 60 adalah salah satu isotop radioaktif sintetis paling mematikan yang dapat memancarkan radiasi gamma kuat dan sangat berbahaya bagi makhluk hidup, terutama manusia. Kobalt 60 disebut isotop radioaktif sintetis karena unsur ini tidak ditemukan di alam, melainkan harus disintetik atau direduksi di dalam pembombardiran atau iradiasi unsur logam kobalt dan partikel neutron secara intensif dalam laboratorium atau reaktor pembibitan yang kemudian melahirkan aktinida anak yang disebut kobalt 60. Ditemukan pertama kali oleh tim ilmuwan Manhattan Project di Los Alamos, Amerika Serikat. Ya, unsur kobalt sendiri sebenarnya bukan unsur radioaktif dengan isotop stabilnya yakni kobalt 59. Tapi unsur ini bisa berubah menjadi monster mematikan ketika inti atomnya teriradiasi oleh neutron sehingga mengubah struktur partikelnya dari kobalt 59 yang tidak radioaktif menjadi kobalt 60 yang sangat mematikan karena memancarkan radiasi gamma dengan paruh waktu peluruhan 5,2 tahun. Bahkan senjata radiologi seperti bom kobalt atau biasa disebut juga dengan bom kotor sangat dilarang di dunia karena efek pemusnahan massal terhadap makhluk hidup yang akan terjadi jika bom radiologi itu diciptakan dan digunakan. Ya, dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas sebuah tragedi atau bencana radiologi yang terjadi di Meksiko yang disebabkan oleh kontaminasi kobalt 60. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius untuk mendapatkan informasi dan notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, dalam konten sebelumnya Profesor Kardus telah mengulas fakta mengerikan tentang bom kobalt 60 yang merupakan senjata radiologi berbahaya. Penggunaan unsur kobalt 60 sendiri sebenarnya sangat diawasi. Kepemilikan sipil unsur subradioaktif ini sangat dilarang. Penggunaan yang diperbolehkan hanya untuk kepentingan riset dan medis. Itu pun sangat diawasi dan dibatasi. Kobalt 60 adalah pemancar radiasi gamma kuat. Karena itu, paparan radiasi gamma dari kobalt 60 sangat berbahaya bagi organisme, termasuk manusia, karena dapat menembus ke seluruh bagian tubuh, merusak jaringan sel, struktur DNA, hingga memicu kanker atau kecacatan organ, bahkan kematian secara langsung dalam dosis tinggi. Tapi meski radiasi gamma kobalt 60 dapat merusak jaringan, sel dan DNA pada tubuh, kobalt 60 juga bisa dimanfaatkan untuk membunuh sel kanker. Pemanfaatan tersebut umum digunakan dalam dunia medis, yakni radioterapi atau terapi radiasi pengion. Terapi yang memanfaatkan pancaran radiasi gamma kobalt 60 untuk membunuh sel kanker atau tumor. Tapi tentunya harus dengan ukuran dosis yang sudah dianjurkan. Karena banyak juga cerita sejarah terapi radiasi yang menyebabkan kematian karena dosis yang dipaparkan terlalu tinggi. Tapi yang akan Profesor Kardus bahas bukanlah hal tersebut, melainkan tentang sebuah kecelakaan fatal kontaminasi kobalt 60 di Ciudad Juárez, Meksiko pada 1984 yang menyebarkan kontaminasi dan kekacauan di dua negara, yakni Meksiko dan Amerika Serikat pada 1984. Tragedi ini sebenarnya cukup unik karena kontaminan kobalt 60 yang menjadi akar malapetaka hanya dihasilkan oleh 3 buah piringan kecil yang biasa disebut dengan kobalt 60 disk berukuran 2,5 cm dengan berat sekitar 15 gram. Tapi jangan salah, 1 gram kobalt 60 diketahui dapat memancarkan radiasi gamma sebesar 1100 curies. Piringan kobalt tersebutlah yang kemudian dimasukkan pada tabung alat terapi radiologi dan akan dipaparkan pada pasien sesuai dosis dan ketentuan dan akan diganti setiap 5 tahun sekali karena waktu paruh peluruhan kobalt adalah 5,2 tahun. Diketahui tragedi tersebut berawal ketika sebuah rumah sakit di Meksiko membeli 2 perangkat radioterapi kobalt 60. Tapi diketahui hanya 1 yang digunakan, satunya lagi disimpan di gudang karena kurangnya personil atau operator yang bisa mengoperasikan alat tersebut. Setelah beberapa lama, alat radioterapi yang pertama yang telah digunakan mengalami masalah. Kemudian pihak rumah sakit menggantinya dengan cadangannya yang satunya lagi, dan alat terapi yang bermasalah kemudian disimpan di gudang. Setelah hampir beberapa lama,
pihak rumah sakit kemudian berencana untuk membuang alat radioterapi yang rusak di gudang. Tapi salah satu stafnya, yakni Vicente Sotelo Alardin, lebih memilih untuk menjual dan membongkarnya. Ia memilah-milah bagian alat radioterapi tersebut, termasuk bagian kepala, di mana di dalamnya terdapat piringan kecil kobalt 60. Barang rongsokan tersebut akhirnya dimasukkan ke dalam truk dan dibawa ke pengepul barang rongsok, yakni Phoenix. Setelah beberapa hari berada di tempat pengepul barang rongsokan, puing-puing radioterapi tersebut kemudian diambil oleh alat magnet pengumpul dan kemudian mencampurkannya ke dalam kumpulan rongsokan besi tua lainnya. Di sanalah kobalt 60 tersebut kemudian tercecer. Butiran bubuk kobalt 60 kemudian mengkontaminasi seluruh bagian atau area penampungan barang bekas milik Phoenix. Seluruh orang di tempat tersebut diketahui terpapar, tapi mereka tidak menyadarinya. Hanya mual dan pusing yang mereka rasakan selama beberapa hari. Begitu pula dengan Sotelo dan keluarganya, orang yang membongkar alat terapi tersebut. Tapi mereka tetap tak menyadarinya. Hingga kemudian tumpukan besi tua yang terkontaminasi kobalt 60 tersebut akhirnya dibawa ke pabrik peleburan besi yang bernama Acisa. Besi tua tersebut pun akhirnya dilebur, kemudian dijadikan rebar atau baja tulangan. Baja tulangan tersebut kemudian didistribusikan ke seluruh pelosok Meksiko dan diekspor ke Amerika Serikat. Baja tulangan tersebut dijadikan berbagai macam produk seperti kaki meja dan bahan besi tulangan konstruksi bangunan. Tak ada seorang pun yang mengetahui bahwa barang-barang tersebut memaparkan radiasi gamma dari kobalt 60. Tak seorang pun yang mengetahuinya hingga berbulan-bulan lamanya. Sampai pada suatu saat, kemudian di tahun 1984, sebuah truk yang memuat bahan material yang di dalamnya terdapat rebar atau besi tulangan produksi Acisa dari Meksiko melewati bagian atau wilayah laboratorium Los Alamos, Amerika Serikat. Ya, Los Alamos sendiri adalah kompleks laboratorium penelitian nuklir terbesar di dunia di New Mexico, Amerika Serikat. Di sanalah detektor radioaktif laboratorium Los Alamos kemudian mendeteksi pancaran radiasi gamma kuat yang berasal dari sebuah fans atau truk di jalan raya Los Alamos. Hingga kemudian diketahui bahwa baja tulangan atau rebar dalam truk tersebut positif memancarkan radiasi gamma kobalt 60 hingga 1000 rongsen per jam, dan kontaminasi radiasi gamma kobalt tergolong kontaminasi radiasi golongan 1. Hingga dibentuklah tim untuk menyelidiki masalah tersebut, dan dengan cepat berita tersebut kemudian menyebar ke media massa, membuat kepanikan banyak orang. Mereka mengingat-ingat kembali apakah selama beberapa bulan ke belakang mereka terlibat kontak dengan bahan besi tulangan dari Meksiko tersebut. Setelah melakukan penyelidikan panjang, tim investigasi dua negara Amerika Serikat dan Meksiko kemudian mendapatkan perkiraan sekitar 30.000 alas meja dan sekitar 6.600 ton besi tulangan atau rebar telah terkontaminasi dan tersebar. Selain itu, 3 perusahaan distributor juga diisolasi selama beberapa waktu. Lebih dari 850 bangunan konstruksi kemudian dihentikan pembangunannya, dan sebagian beberapa diantaranya kemudian dibongkar. Ratusan ribu warga tercatat terpapar radioaktif antara dosis 0,5 hingga 25 rem. Dosis tersebut cukup berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan sel. Belum dapat dipastikan berapa korban meninggal, tapi diperkirakan 2 korban tewas dan 1 karyawan Felix pengepul besi dan seorang pekerja perusahaan besi tulangan. Mereka kemungkinan menelan butiran atau partikel kobalt 60 yang tercampur dalam makanan. Meski tak meninggal secara langsung, tragedi ini diketahui menjadi tragedi dengan korban terbanyak di dunia yang hanya disebabkan oleh 3 buah disk kobalt 60 seberat 15 gram bersama tragedi Chernobyl. Meski kontaminasi Chernobyl diketahui lebih parah karena dihasilkan dari kontaminan radioaktif dalam jumlah besar. Ya, dan demikian adalah informasi singkat dari Profesor Cardus tentang tragedi Ciudad Juarez, Meksiko 1984. Profesor Cardus dari Ciudad Juarez mengabarkan